Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, walia jati, manunggaling pasundan Nusantara. Kali ini saya akan berbagi, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Video kali ini akan buka misteri dan rahasianya sapu. Ada apa dengan sapu? Ini saya akan berbagi cerita kisah nyata. Kenapa sapu ini ada di alam jagat raya Pramudita? Sapu fungsinya adalah untuk bersih-bersih halaman, bersihin kotoran alias sampah. Inilah tugasnya sapu. Sambil nyapu, saya bikin videonya. Apa sih hubungannya sapu dengan kehidupan seorang anak manusia? Nah, nanti saya nyari tempat teduh dulu. Nah, di sini adem. Nah, ini kan banyak sampah. Sampah ini tidak hanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, pasti kotoran dan sampah pada datang. Hubungan dengan seorang anak manusia yaitu ibaratkan halaman ini pikiran kita. Anggap saja halaman ini hati kita juga. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik, pasti pikiran kita selalu didatangi oleh kotoran-kotoran atau sampah. Hati kita pun sama. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu didatangi oleh kotoran-kotoran atau sampah. Jika sampah yang ada di pikiran kita, sampah yang ada di hati kita tidak kita sapu, makin lama semakin bertumpuk. Jika sudah numpuk, pusing untuk bersihinnya, pusing untuk dibuangnya. Maukah pikiran kita, maukah hati kita dipenuhi oleh sampah-sampah? Contoh di TPA Bantar Gebang, gimana menggunungnya itu sampah, karena susah untuk dibersihkan. Saking banyaknya dibersihin tiap hari, datangnya lebih banyak. Nah, itulah sama dengan hati kita, dengan pikiran kita, pasti selalu datang, selalu hadir sampah-sampah itu. Bahkan sampai ada yang berkarat
di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, jika sudah berkarat, sangat sulit sekali. Makanya Tuhan mengadakan adanya sapu, entah itu sapu ijuk seperti ini untuk lantai, entah itu sapu lidi untuk halaman yang tanah. Jika kita cermati, jika kita hayati, oh berarti ini adanya sapu tuh untuk bersihin. Makanya orang-orang luar selalu bilang keseimbangan antara makrokosmos dengan mikrokosmos, keseimbangan alam besar dan alam kecil. Alam besarnya seperti ini, tuh sampah berserakan, ini kan alam besar. Alam kecilnya di diri kita sendiri. Sudahkah seimbang? Jika rumah kita, halaman rumah kita seperti ini, itu menggambarkan, mencerminkan diri kita itu seperti itu. Jika rajin disapu, halaman bersih, juga mencerminkan bahwa orang tersebut hatinya, pikirannya, jiwanya selalu ingin bersih. Yang merasa seperti ini, halaman rumahnya banyak sampah, jangan tersinggung, jangan baper. Karena ini kisah nyata. Tinggal kita hayati, benarkah kita seperti itu? Jika benar, mari kita mulai berubah. Berubah untuk bersih-bersih. Kalau menurut ajaran Islam ada kan? Kebersihan adalah bagian daripada iman. Berarti kalau orang yang nggak bersih, imannya gimana tuh? Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Tinggal disimak, tinggal dicerna. Jadi saya berujar kebersihan bagian daripada iman, bukan kata saya sendiri, tapi kan kata ajaran-ajaran dari Islam. Anadopatu minal iman. Udah terpikirkan seperti itu. Ayo mulai sekarang, mulai saat ini, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sesuatu yang kita anggap ringan, kita anggap sepele, yang kita anggap gampang. Nah, seperti ini. Sambil iseng, sapu bersih. Gak mungkin yang namanya kotoran, yang namanya sampah, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, akan bersih dengan sendirinya. Emangnya deterjen bisa mencuci sendiri? Gak mungkin. Kesalahan-kesalahan kita, kalau kata orang yang beragama, dosa-dosa kita bisa dibersihkan hanya dengan kata-kata istighfar. Nggak mungkin, harus disapu, harus disapu. Disapu, sapu udah beres, supaya terlihat lebih kinclong lagi, dipel.
Kata orang-orang tasawuf, hati kita itu bening seperti kaca. Debu nempel, kotoran nempel pun langsung terlihat. Jika seandainya hati kita penuh dengan sampah, gimana tuh? Ayo mulailah kita bersihkan pikiran-pikiran kita bersihkan hati kita. Walaupun tidak sebening kaca, tapi kita selalu berusaha untuk membersihkannya, untuk menyapu segala kotoran-kotoran, segala dosa-dosa, segala sampah-sampah, segala kejelekan-kejelekan yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Nah ini, makanya saya shootingnya di bawah Garuda Kalamukti. Ini adalah Tugu Satangtung. Kalau di kitab Kanahayan namanya Tugu Satangtungning Diri. Nah ini diri kita dan berisi dengan alam kecil, kita sinkronkan dengan alam besar. Jika kita bersih, alam besar pun akan bersih. Oke? Udah ya, paham ya? Jika masih belum ada yang paham, berarti yang menyimak video ini belum subscribe, belum like, belum komen, belum share, dan belum juga tekan loncengnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Silahkan komen yang masih penasaran, nanti akan saya lanjut serianya video ini. Nanti ada solusi-solusinya di video lanjutan. Ini cuma sebatas pembukaan. Ada misteri apakah? Ada rahasia apakah dari sapu? Nanti video selanjutnya akan membahas tentang solusinya. Oke? Saya tutup dulu videonya sampai di sini. Saya mau lanjutin nyapu. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan, kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.